Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliana Narauba. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit HIV dengan menggunakan metode Certainty Factor. Oke, selanjutnya kita masuk di Sistem Pakar. Sistem pakar adalah salah satu cabang dari artificial intelligence yang membuat penggunaan secara luas knowledge yang khusus untuk penyelesaian masalah tingkat manusia oleh seorang pakar dan dirancang untuk dapat menirukan keahlian seorang pakar dalam menjawab pertanyaan dan menyelesaikan permasalahan di semua bidang. Selanjutnya, pengertian HIV atau AIDS. HIV adalah penyakit virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sedangkan AIDS adalah sekumpulan gejala dan infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV. Sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit kelamin pria ini dibuat dengan menerapkan metode forward chaining. Sistem tersebut memberikan hasil berupa kemungkinan penyakit kelamin yang dialami oleh pengguna. Diagnosa pada sistem ini dilakukan dengan cara pengguna mengisi keluhan atau gejala yang dilakukan ketika menggunakan sistem ini. Metode yang sangat baik digunakan pada sistem pakar adalah Certainty Factor. Hal ini dibuktikan dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan metode yang sama. Akurasi yang dihasilkan adalah 100% lebih baik. Pengertian Certainty Factor. Certainty Factor merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengatasi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Certainty Factor dapat terjadi dengan berbagai kondisi. Di antara kondisi yang terjadi adalah terdapat beberapa antecedent atau dalam rule yang berbeda dengan satu konsekuensi yang sama. Masuk pada tabel analisis kebutuhan. Di sini ada pada tabel ini ada 17 gejala. 17 gejala. Yang pertama itu gejala rasa sakit saat ketika buang air kecil. Itu kategori A, B dan C. A, B, C dan D ini itu diistilahkan sebagai penyakit. Kategori A yaitu penyakit dikategorikan dengan penyakit gonorea, yang B yaitu herpes, yang C adalah penyakit infeksi jamur, yang D adalah penyakit sifilis, yang E adalah penyakit HIV atau AIDS. Jadi di sini ada 17 gejala. Jadi kita lihat mana-mana yang termasuk gejala yang ada dalam penyakit 5 ini. Oke, saya langsung saja ke slide selanjutnya. Di sini ada beberapa penyakit menular seksual yang umumnya terjadi. Yang pertama itu sifilis atau raja singa adalah penyakit seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Gejala awal dari sifilis adalah munculnya lesi atau luka pada alat kelamin atau pada mulut. Luka ini mungkin tidak terasa sakit, tetapi sangat mudah untuk menularkan infeksi. Yang kedua itu penyakit gonorea atau kencing nanah, adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Beberapa penderita penyakit ini tidak menunjukkan gejala apapun, sehingga bisa tidak diketahui sama sekali. Selanjutnya, penyakit Chlamydia adalah jenis penyakit seksual umum yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Beberapa orang tidak termasuk gejala sama sekali, jadi penularan bisa terjadi tanpa disadari oleh orang yang sudah terinfeksi. Herpes genital adalah penyakit seksual yang disebabkan oleh herpes simplex virus atau sering disebut HSV.
Gejala herpes genital akan muncul beberapa hari setelah terinfeksi HSV. Luka melepuh berwarna kemerahan serta rasa sakit pada wilayah genital menjadi gejala herpes awal yang muncul. Mungkin akan terasa gatal atau sakit saat membuang air kecil. Selanjutnya penyakit HIV atau human immunodeficient virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Virus ini dapat tertular melalui hubungan seks yang tidak aman, yang terbagi sebagai alat suntik ataupun jarum dari ibu kepada bayi maupun melalui interinfus darah. Selanjutnya kita masuk ke tabel nilai certainty factor. Pada tabel 22.2 merupakan daftar penyakit kelamin pada pria beserta gejala dan nilai CF gejala pada setiap penyakit. Oke, kita masuk ke tabelnya. Dengan nama penyakit yang itu sudah saya sebutkan, gonorea, herpes, infeksi jamur, sifilis, dan HIV atau AIDS. Di mana di sini sudah gejalanya sudah diberikan nilai. Sekalian lihat saja. Gejala pertama itu rasa sakit ketika buang air kecil. Nilai certainty factornya itu 0,20. Selanjutnya keluarnya cairan nanah kental berwarna kuning kehijauan dari penis, itu CF-nya 0,80 dan seterusnya sampai dengan penyakit HIV atau AIDS. Selanjutnya production rules atau aturan produksi. Production rules adalah aturan-aturan yang digunakan untuk melakukan penalaran atau penelusuran basis pengetahuan awal sehingga menghasilkan knowledge baru untuk mencapai tujuan. Production rules ini pada dasarnya berupa antecedent dan konsekuen. Antecedent yaitu bagian yang mempresentasikan situasi atau premis atau pernyataan berawalan IF, dan konsekuensi yaitu bagian yang menyatakan suatu tindakan tertentu atau konklusi yang diterapkan jika suatu situasi atau premis bernilai benar. Pernyataan berawal dan. Ini rule yang tertulis di atas telah dijelaskan dalam bentuk tabel rule. Nanti dilihat saja. Selanjutnya pengujian pakar. Pada tabel ini terdapat pilihan gejala penyakit kelamin yang sedang Anda lihat sekarang, kalian lihat sendiri. Selanjutnya kita jelaskan pada tabel di atas. Pada tabel di atas dipilih 17 gejala yang akan didiagnosa. Masukkan berupa 8 gejala dengan nomor 1, 2, 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, dan 13. Setelah gejala dipilih, kemudian digolongkan gejala yang dipilih pada setiap penyakit berdasarkan sampel pada tabel 2.5, maka diperoleh data sebagai berikut. Ya, ini yang hasil data yang sudah diperoleh, yang sudah didapatkan nilai CF-nya. Dan selanjutnya kita masuk ke rumus certainty factor digunakan. Rumus certainty factor digunakan dalam menyelesaikan kasus diagnosa penyakit kelamin pada pria di atas adalah CF kali H, E1 bagi E2 sama dengan CF kali H, E1 ditambah CF kali H, E2 dikali H kurang CF dikali H, E1 dengan keterangan CF kali CF kali H, E1 dibagi E2 itu adalah
faktor kepastian, dan CF kali HE H, E1 yaitu ukuran kepercayaan terhadap hipotesi H jika diberikan evidence E pertama. Yang selanjutnya CF kali HE kali H, E2 adalah ukuran kepercayaan terhadap hipotensi H jika diberikan evidence E kedua. Itu kita masuk ke perhitungan nilai changing factor untuk penyakit gonorea. Sebagai contoh kita mengambil penyakit gonorea adalah ini dia punya penyelesaian CF kali A, di mana nilai A itu 1, kan sudah ditentukan tadi. Jadi kalian lihat saja nilai dari penyakit gonorea itu berapa, ditambahkan baru dikalikan hasilnya ini. Nanti lihat saja. Oke, dari perhitungan di atas maka diperoleh nilai certainty factor dari masukan gejala yang mengarah pada penyakit gonorea adalah 0,320. Untuk nilai certainty factor penyakit herpes, infeksi jamur, sifilis, dan HIV atau AIDS dilakukan perhitungan yang sama seperti pada perhitungan untuk mencari nilai certainty factor terhadap penyakit gonorea. Berdasarkan hasil perhitungan nilai certainty factor pada setiap penyakit, maka hasil yang akan didapatkan adalah penyakit gonorea itu 0,32, herpes 0,320, herpes juga begitu sama, infeksi jamur 0,468, sedangkan sifilis 0,52. Kalau penyakit HIV itu dia tidak ada. Berdasarkan tabel pada tabel 2.6 di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil masukan gejala yang telah dimasukkan, pengguna kemudian dilakukan proses perhitungan nilai CF, diperoleh hasil diagnosa awal yang menyatakan kemungkinan terdiagnosa mengidap penyakit sifilis berdasarkan nilai akhir certainty factor, di mana penyakit sifilis memiliki nilai CF tertinggi. Itu tadi hasil presentasi saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.